Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat fraksi PKS. Hari ini kita akan ngobrol santai dengan Pak Joni. Ya, ngobrol biasanya kan kalau dengan Pak Joni ini kita banyak juga dapat inspirasi lah Pak ya. Kehidupan sehari-hari, keteladanan di dewan segala macamnya. Tapi hari ini kita ingin mengulik kehidupan Bapak di waktu kecil. Mungkin ada yang bisa kita pelajari untuk anak-anak muda sekarang ini, bagaimana kehidupan Bapak dulu di waktu kecil hingga sekarang ini bisa menjadi tokoh dan menjadi teladan bagi kita di masa tuanya begitu Pak. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak, dulu kecilnya itu Bapaknya seperti apa? Ya, saya ini seperti anak kebanyakan yang lain ya. Jadi orang kampung biasa juga berenang di sungai, main kelayang di matang sawah, ya, main guli, main petak umpet dan lain sebagainya lah. Gitu, cari burung, ya, jerat burung. Itu bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kecil saya. Biasa kita juga kepala kambing ya. Berarti dulu dari kecil juga Bapak udah biasa gembala kambing dan kehidupan kampung lah berarti Pak ya? Ya, begitulah kehidupan kecil saya. Jadi masa kecil bapak saya itu menjadikan saya ini ya sama dengan anak kampung lain, bergaul, main bola, ya. Pakai bola plastik. Main kelayang tuh, kalau main kelayang tuh buat sendiri, ya. Tapi dikasih contoh sama abang-abang saya itu. Jadi nggak boleh kelayang itu dibuatkan. Oh gitu. Jadi harus dari kecil tuh terus buat main yang di gasing. Gasing buat sendiri. Jadi gasing nggak boleh dibuatkan. Jadi serba mandiri. Pernah saya kecil itu dibuatkan bapak itu ketepel untuk burung. Jadi apa yang dikerjakan atau menjadi mainan anak-anak itu mainan saya juga. Dan bapak tidak membatasi, kecuali batasannya itu adalah waktu sekolah harus sekolah, waktu mandi harus mandi, waktu sholat harus sholat, waktu ngaji harus ngaji. Waktu main ya silakan. Gitu. Mancing biasanya. Kalau subuh-subuh kita sudah harus cari cacing ya. Kemudian kita menyusuri sungai, ya, ikan betok, ikan gabus itu bagian dari kehidupan saya waktu kecil yang tak terpisahkan. Luar biasa. Berarti kalau sore sering nggak dipanggil, diteriakin ibu buat sholat maghrib Pak ya? Saya itu memang waktu bermain itu sangat terbatas, sehingga waktu main saya itu dioptimalkan. Maksud saya begini. Saya ini disuruh sekolah pagi sore. Dua sekolah. Dua sekolah. Jadi pagi sekolah negeri, SDN, ya. Sore madrasah. Jadi pagi sekolah sampai jam 10, setengah 10 udah balik kan kalau awal-awal tuh. Nah kemudian balik boleh main. Tapi nanti begitu sholat zuhur harus segera mandi dan kemudian sekolah siang. Dari zaman dulu nih. Sejak ada suatu ketika ini lucu. Jadi saya ini disuruh sekolah kan, tapi saya ini melihat teman-teman yang sekolah SD ini kan pada bermain. Saya asik bermain gitu kan. Tiba-tiba ibu saya muncul. Jadi ibu saya muncul saja sudah berarti bahwa saya harus segera mengakhiri permainan dan kemudian harus segera sekolah sore. Jadi saya itu pada saat itu main dengan teman-teman tuh main di danau ya, main rakit. Jadi lagi ke tengah nih, di tengah tuh ibu saya yang muncul. Kemudian saya sudah paham bahwa saya harus sekolah sore. Sehingga main saya itu dioptimalkan, waktunya boleh, tetapi di waktu main saja. Nanti pulang sore agak awal tuh, biasanya jam-jam 4, setengah 5 itu sudah selesai ya sekolah itu, dan kemudian main lagi. Tapi batasannya gitu, panggil nanti kalau sudah mendekati azan tuh kita harus sudah siap. Karena saya ada tugas apa, menyalakan lampu
lampu stroking tuh, lampu apa namanya? Oh, apa sih namanya tuh? Petromak. Petromak. Jadi saya wajib. Jadi kalau sampai sebelum azan maghrib itu lampu belum nyala, itu udah ini bakalan kita dapat dapat punishment. Nah, tapi itu yang menjiwai saya. Artinya kita kedisiplinan juga tapi disiplin tidak mengurangi masa-masa kita bermain. Dengan semua jenis permainan anak kampung ya. Main guli, nah, biasa. Jadi semua permainan pun dimainkan, Ustaz. Mainkan, saya bermain, dan bahkan kita sempat ikut jualan ya, mainan misalnya apa, balon gitu kan. Karena bapak saya juga mengajari kita berdagang, bisnis ya. juga. Bisnis. Oh, luar biasa. Jadi memang kalau kita lihat Pak Arjoni yang sekarang ini tidak terlepas dari pola pengasuhan dan aktivitas beliau di waktu kecil dulu itu. Ya, tapi itu kan bapak kan bisa sekolah dengan 2 sekolah, Ya. dan itu di SD ya Pak? SD dan madrasah. SD dan madrasah. Itu kira-kira kalau kan anak kecil kan biasanya identiknya main ya Pak ya? Kalau dengan usia segitu Bapak agak stres lagi, ada rasa kok saya mesti sekolah 2 itu enggak protes dengan orang tua Pak? Ya sempat juga kita protes karena teman-teman tuh mainnya lebih banyak. Tapi karena ada juga teman-teman tuh yang sekolah kemudian balik sekolah dia harus ke sawah bantu orang tuanya. Jadi kalau saya tidak membantu ke sawah ya saya sekolah lagi gitu kan. Jadi waktu itu efektif. Hanya saja memang kita merasa bermain itu kurang. Ya. Tapi ketika kita sudah besar menyadari, jadi kemampuan kita itu bisa lebih ya. Karena dari madrasah itu banyak diajarkan persoalan agama, di sekolah negeri dengan kurikulumnya itu kita juga maju, sehingga dua sisi ini kita bisa seimbang. Itu alhamdulillah. Jadi kecil-kecil itu kita belum bisa baca Quran itu kalau suruh ngapal itu sambil teriak-teriak, itulah yang sampai sekarang melekat. Misalnya kalau secara tajwid dulu kan wal asri kan, tapi kita bukan wal asri, wal asri. Sampai teriak-teriak gitu ngapal kan, surah-surah pendek itu. Nah, sampai sekarang itu melekat. Yang dulu yang dihafalkan masa saya belum bisa baca, itulah yang sangat melekat sampai sekarang. Itu benar-benar memori. Jadi ternyata kalau kita mengikuti orang tua, insya Allah orang tua tidak akan menjerumuskan, dan dampaknya positifnya itu ketika kita besar ini, oh ternyata dulu yang kita alami itu banyak bermanfaat di hari tua kita. Luar biasa. Jadi teman-teman, adik-adik ya, yang nikmatilah masa muda yang sekarang lagi muda-mudanya. Kalau mau main ya main dengan waktu mainnya. Kayak Pak Arjoni tadi ya, kalau waktu mainnya tadi berarti dari jam berapa tuh Pak? Pulang sekolah kurang lebih jam 10:30 ya. 10:30 pulang. 11. Main, kemudian nanti jam 1:30 masuk lagi. Nah, terus sore main lagi. Nah, jadi waktu mainnya digunakan untuk main, tapi waktu belajarnya juga diseriusi Pak ya. Luar biasa. Tanpa kehilangan masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak. Jadi karena masa kanak-kanak ini kan ya memang masanya main Pak ya. Oke, ini cerita singkat kita, profil Pak Arjoni masa kecilnya. Nanti kita akan ketemu lagi pada kelanjutan episodenya di masa-masa beliau selanjutnya. Apakah nanti di masa remaja sampai ke di masyarakat kiprahnya sebagaimana. Selamat menonton.